kami ya kita tidak berbicara terkait bagaimana teman-teman menjadi sosok gubernur, caleg, enggak. DPR aja gitu, bukan DPR aja enggak gitu. Itu terlalu terlalu kecil lah. Mudah gitu ya. Mudah tuh. Terlalu remeh. Atau juga itu cuma 5 tahun. Iya, betul. Ataupun kalau kita menang terus mungkin ya 20 tahun. Iya, maksimal 20 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast anak-anak kami. Hari ini kita masuk di episode bongkar kami. Pernah nggak sih teman-teman semuanya pas di kampus terus ngelihat ada organisasi namanya tuh unik banget. Kami, tapi bukan yang M-nya 1, M-nya 2. Jadi KAMMI. Terus akhirnya kepikiran gitu, kami itu apa sih gitu? Klub bola kah? Komunitas anak-anak yang kurang kerjaan kah? Atau cuma orang-orang yang suka nongki sambil minum kopi aja? Nah, daripada nebak-nebak, di podcast kali ini kita akan sama-sama bongkar tentang kami. Siapa mereka, ngapain aja, dan kenapa banyak banget mahasiswa yang betah untuk ikut kami. Tanpa berlama-lama, di podcast kali ini kita udah datengin buat kita sama-sama ajak ngobrol orang nomor 1 kami Semarang. Gitu. Nah, udah bersama kita, namanya Mas Arsyad. Gimana Mas Arsyad kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Edar. Gimana kabar Mas Edar? Baik. Kabarku sendiri baik, alhamdulillah. Oke, Mas Arsyad, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol berkaitan dengan kami nih, Mas. Jadi kita pengen bongkar lebih dalam kami itu apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, siap. Nah, mungkin sebelum sampai ke sana, kita mau kenalan dulu deh sama Mas Arsyad. Boleh Mas Arsyad memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih ya waktu yang diberikan oleh Mas Haidar selaku host untuk podcast kali ini. Selamat pagi, siang, atau malam tergantung teman-teman ya menonton podcast ini kapanpun. Perkenalkan, nama saya Zufar Arsyad Zaman, biasa dipanggil Arsyad. Asal kampus saya dari UNES. Terus untuk angkatan saya angkatan 18. Terus untuk jurusan saya jurusan sejarah, dan alhamdulillah untuk di tahun ini ya ataupun periode ini saya diamanahkan oleh teman-teman kader kami Semarang sebagai ketua umum kami daerah Semarang gitu. Oke, terima kasih. Salam kenal Mas Arsyad. Salam kenal juga Mas. Kayaknya nih teman-teman juga udah nggak asing mungkin ya sama Mas Arsyad ini. Udah sering kelihatan di mana-mana ini kayaknya mukanya. Pokoknya udah kemana-mana deh. Iya. Baliho. Jadi kayaknya udah nggak asing lah. Semoga seperti itu. Oke Mas Arsyad, biar kita nggak terlalu kemana-mana ya obrolan kita. Tema hari ini bongkar kami ya. Bongkar kami. Siap. Jadi kita akan semakin memperdalam pengetahuan kita tentang kami gitu. Dari pertanyaan pertama dulu Mas, apa itu kami dan bagaimana sih sebenarnya sejarah terbentuk awalnya kami itu? Oke, pertanyaannya cukup fundamental, cukup dasar ya. Sering ditanyakan juga ya? Kayaknya kalau kita bicara DM1 itu bisa dibilang jadi kalimat apa ya? Pertanyaan template ya. Gitu. Ataupun pertanyaan yang memang harus ditanyakan oleh peserta, karena takutnya teman-teman peserta ya ketika ikut gabung kami, ikut DM1 tuh bingung, kami itu apa sih Mas? Apakah itu sebuah organisasi? Apa itu sebuah komunitas atau kumpulan orang-orang yang nggak jelas gitu? Iya betul. Boleh ini berarti dijelaskan? Boleh, sangat boleh. Jadi kalau kita bicara kami, kalau saya menjelaskan secara mungkin harfiah atau secara bahasa, kami ya bisa, mungkin kepanjangan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang mana itu sebuah organisasi ekstra kampus. Mungkin kalau teman-teman ya yang di luar sana sudah join di kampus, pastikan teman-teman paham ya terkait apa itu internal kampus, ekstra kampus. Jadi ini bisa dibilang sebagai organisasi yang di luar kampus, yang mana memang cakupannya cukup banyak ya. Ada yang di Semarang, ada yang di Solo, Bandung, di Makassar, di Aceh pun ada, di Papua pun ada. Jadi ini bisa dibilang organisasi yang cukup besar di Indonesia, salah satunya. Dan kalau kita bicara terkait sejarah kami ya, kalau mungkin teman-teman bisa membaca bukunya ataupun kayaknya banyak deh di ChatGPT. Kalau sekarang ChatGPT cukup banyak. Udah bisa di-search di ChatGPT ya? Bisa di-search. Oke. Wikipedia ataupun di artikel itu sangat banyak ya bahwasanya kami itu ya lahir ya mungkin sekitar 28 tahun yang lalu. Jadi ketika Soeharto akan turun di tahun 98, kami itu lahir. Memang lahir itu dari teman-teman ya, teman-teman LDK. Mungkin ketika mereka sedang ada suatu agenda dan juga melihat kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja, sehingga mereka muncul namanya gagasan, kayaknya perlu nih ada organisasi yang mana memang fokus ya di bidang politik ataupun di bidang sosial politik gitu. Dan lalu terbentuklah namanya kami gitu, yang mana memang mungkin bisa dibilang sebagai apa ya,
bukan wajah lain LDK, cuma memang salah satunya lah, inisiasinya dari teman-teman LDK gitu. Jadi kami itu ya organisasi yang diisi oleh orang-orang Muslim jelas, karena memang dia namanya Muslim. Dan secara gerakan, walaupun di politik ya, kita juga ada sosmasnya ada, pengkaderannya ada, humasnya pun juga ada gitu. Mungkin itu secara pendeknya terkait kami. Gitu. Artinya memang awal terbentuknya dilatar belakangi oleh teman-teman, keresahan kita ya, bahwa kita sebagai seorang Muslim rasanya kok kalau cuman di masjid tok kurang gitu ya. Betul. Akhirnya kita perlu turun ke jalan, perlu aksi dan lain sebagainya. Wadahnya tuh kami gitu. Oke. Berarti tujuan ketika kita sebagai mahasiswa, tujuan kami itu apa sih gitu? Oke, kalau bicara tujuan, sebenarnya kalau kita merujuk ya ke kenapa kami itu hadir ya, kan kami hadir kan untuk menjadi jawaban ya atas permasalahan yang ada di Indonesia di zaman gitu ataupun di zaman sekarang. Jadi tujuan besar ya dari kami itu adalah bagaimana kita ya sebagai kaum pemuda, sebagai pemuda itu ya ada andil dalam bagaimana ke depan kita itu bisa mencetak sosok pemimpin gitu loh. Pemimpin apa ya, pemimpin di masa depan gitu. Entah berbicara terkait pemimpin di politik, di mungkin pendidikan, di sosial, di budaya. Jadi di kami ya kita tidak berbicara terkait bagaimana teman-teman menjadi sosok gubernur, caleg, enggak. DPR aja gitu, bukan DPR aja enggak gitu. Itu terlalu apa ya? Terlalu kecil lah. Mudah gitu mudah ya. Tuh, terlalu remeh. Atau juga itu cuma 5 tahun. Iya, betul. Ataupun kalau kita menang terus mungkin ya 20 tahun. Iya, maksimal 20 tahun ya. Betul. Jadi ya kalau kita bicara pemimpin ya bicara pemimpin di segala lini gitu. Misal teman-teman suka terkait podcast, bagaimana teman-teman bisa menjadi sosok podcaster seperti Pras Teguh. Nah, itu. Ataupun teman-teman suka wirausaha, bagaimana teman-teman bisa menjadi sosok Timothy Ronald gitu. Yang mana bisa seperti beliau. Ataupun ketika teman-teman suka pendidikan, bagaimana teman-teman bisa menjadi sosok kepala sekolah, kepala dinas, ataupun minimal menjadi guru yang betul atau yang baik gitu. Seperti itu, Mas. Yo, relate ya dengan teman-teman mahasiswa bahwa kalau kami itu memang tujuannya adalah untuk mencetak pemimpin gitu. Dan pemimpin itu harus dicetak hari ini gitu. Posisi kita sebagai pemuda ini punya bargaining position yang kuat sebagai seorang pemimpin. Gitu. Next, Mas, kami kalau di Semarang nih, kalau tadi sebelumnya udah sempat disinggung bahwa kami itu ada di Semarang, ada di tadi mana aja Aceh dan sampai ke Papua juga bahkan ya. Nah, kalau konteksnya di Semarang tuh ada di kampus mana aja, Mas, kami itu? Oke, kalau apa ya? Kalau saya menjelaskan terkait tingkatan kami ya, itu kan ada namanya kami Komsat, tuh kami yang ada di kampus, terus kami daerah, kami yang ada di tingkat daerah di kota, terus ada kami wilayah, kami seperti, mungkin gambarnya kami seperti di wilayah provinsi, terus kami pusat. Tapi kalau untuk kami di Semarang, alhamdulillah kita ada di sekitar mungkin 6 kampus ya, ada di UNES, ada di Undip, ada di UIN, Polines, Unisula Ugris, lalu ada mana lagi ya? USM juga ada, jadi sekitar ada 6. Walaupun memang secara kelembagaan ya, kelembagaan itu kita ada 11 komsat, jadi 11 komsat. Dan alhamdulillah, kalau nggak salah tuh kah, untuk data yang saya ambil ataupun survei yang saya lakukan, kami daerah Semarang tuh bisa dibilang kami daerah yang dengan jumlah komsat terbesar sedunia. Sedunia. Karena kan kami ada yang di Turki, ada di Malaysia, ada di luar negeri juga. Ada yang di Mesir, ada yang di Jepang juga, dan alhamdulillah kami daerah Semarang masih memegang rekor untuk komsat terbesar di kami gitu. Oke nih, mantap sekali nih. Berarti untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mungkin di Semarang, tadi ada beberapa kampus. Siapa tahu teman-teman ada di kampus itu, boleh langsung dicari aja kaminya. Dan kalau misalnya teman-teman ternyata mau studi lanjut nih, sampai ke luar negeri, ternyata kami ada di luar negeri juga ya? Iya, gitu. Keren banget nih. Gitu. Next, apa nih, Mas? Kalau nilai-nilai utama yang dijunjung sama kami, yang kemudian mungkin menjadi apa ya, orientasi ke depan tuh kami akan seperti apa sih gitu, jadi seperti apa anak-anak kami itu? Oke, jadi kalau orientasi ke depan ataupun mungkin gampangnya visi jangka panjang ya, kenapa kami itu ada ataupun kenapa teman-teman semua ya gabung kami. Jadi di kami itu ada namanya tagline ya, namanya Muslim Negarawan gitu. Apa itu Muslim Negarawan? Adalah mungkin bahasa gampangnya adalah teman-teman kan sadar ya, teman-teman Muslim, teman-teman Islam, teman-teman paham bahwasanya teman-teman di sini ya untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah. Tapi ya ada satu sisi nih bahwasanya teman-teman ya juga sebagai pemuda nih punya peran penting seperti agent of change, social control, siapa lagi? Iron Stock. Ya teman-teman yang menjadi sosok negarawan di situ gitu loh. Bagaimana teman-teman ketika teman-teman semuanya paham terkait Islam, paham terkait akidah, terkait fikih, tapi ya teman-teman juga punya manfaat nih, manfaat lebih ke masyarakat gitu. Jadi dengan sikap negarawannya gitu. Jadi misal teman-teman jadi sosok apa ya teman-teman hafiz.
Terus teman-teman juga bisa menjadi sosok pemimpin yang bijak, kan itu bisa dibilang sebagai muslim negarawan gitu. Jadi itu yang apa ya, bisa menjadi nilai plus lah ketika teman-teman nanti di masyarakat gitu. Oke, ini rasanya menjadi tagline yang sangat besar gitu ya, muslim negarawan Muslim ini. negarawan, Jadi nggak cuma di aspek kemuslimannya aja ya, tapi juga ke negarawannya gimana. Karena kita hidup di Indonesia yang menganut sistem negara gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke Mas, Mas Arsyad nih kalau dibilang sudah berkaminya sejak kapan Mas? Atau sudah berapa lama kalau boleh tahu? Kalau saya kenal kami tuh sebenarnya sebelum kuliah sudah kenal. Karena memang secara keluarga kan saya ya nggak keluarga sih. Kakak-kakak saya kami semua. Oh. Jadi memangnya secara apa ya? Secara alam bawah sadar sudah tahu kami. Wis, oke. Sudah tahu kami. Cuman untuk bergabung saya tuh ya ketika masuk kuliah 2018. Jadi sebulan setelah saya masuk saya langsung ikut DM1 gitu. Oke, DM1 itu sebagai langkah pengkaderan pertama gitu ya. Pengkaderan pertama di kami gitu. Jadi cukup mungkin hampir 7 tahun Pak ya. Sampai hari ini sudah 7 Sampai tahun hari ya. ini 7 tahun gitu. Oke, dari pengalaman yang begitu panjang ya, udah di kami sebegitu panjang, begitu lama ya. Apa boleh diceritakan gitu ya? Apa satu atau dua pengalaman paling menarik dari Mas Arsyad ketika di kami? Oke, mungkin pengalaman ya yang menurut saya paling berkesan ya di kami adalah bagaimana ketika saya sebagai anak desa dari Cilacap, dari daerah jauh sana datang ke Kota Semarang, ke kota besar, saya itu menemukan lingkungan yang mana memang membuat saya itu bisa berkembang gitu, entah terkait soft skill-nya, terkait kepemimpinannya, terkait public speaking-nya. Karena saya di kami ya, saya menemukan bahwasanya di kami saya tuh bertemu dengan Mas Mbak tuh yang mau apa ya, mengopeni lah. Kalau kata Pak Gubernur kan ngopeni dan ngelakoni gitu. Sama di kami pun saya merasakan saya diopeni, saya dididik dengan baik, saya diajak berdiskusi, saya ditempa terkait skillnya kan, sehingga kenapa saya bisa sampai sekarang ya karena dulu saya sangat ditempa banget oleh Mas Mbak saya gitu. Misal diajak diskusi terus setiap seminggu sekali, didatengin kosnya, diajak main, sehingga dengan hal tersebut ya saya jadi terikat banget lah dengan kami gitu. Jadi saya tuh merasa nggak masalah saya nggak dapat amanah di internal kampus asalkan saya tetap di kami gitu. Karena kami bisa dibilang sebagai udah setengah jiwa saya itu di kami gitu. Setengahnya. Jadi kalau kaminya hilang gimana itu? Tinggal setengah lagi. Tinggal setengah lagi tuh. Udah bingung mau ngapain di kampus gitu. Oke, keren banget ini kayaknya dari pengalaman yang begitu banyak. Tentu tidak hanya tadi gitu ya. Itu hanya sebagian kecil yang memang akhirnya menjadi kesan paling membekas lah itu terkait dengan kami. Kalau misalnya nih Mas, ada teman-teman dari mahasiswa yang kemudian dia bertanya-tanya, kira-kira kalau aku masuk kami itu aku bakalan dapat apa sih gitu ya? Atau benefit, setidaknya sebagai seorang mahasiswa kita kan perlu perlu melihat sisi benefitnya mungkin ya ketika kita bergabung di organisasi. Bahkan organisasi yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang salah satunya kami. Nah, kira-kira benefit kita sebagai mahasiswa ketika kita bergabung di kami itu apa Mas? Misalnya mungkin soft skill-nya misalnya mungkin atau yang sebagainya, bahkan mungkin ikatan dengan alumni-nya misalnya. Nah, itu mungkin boleh diceritakan Mas, kira-kira benefitnya apa sih? Jadi benefit ya ataupun keuntungan ketika teman-teman semuanya gabung kami yang saya rasakan ya, mungkin ini lebih ke saya rasakan bahwasanya ya pertama jelas ya bahwasanya bagaimana teman-teman semuanya secara soft skill ya, entah soft skill terkait public speaking-nya, terkait manajemen dirinya, terkait mungkin bagaimana membangun relasi, itu jelas bakal dapat gitu. Karena di kami ya namanya juga organisasi, jelas mirip kayak dengan organisasi internal pada umumnya. Ya teman-teman bakal bagaimana teman-teman mengelola suatu program kerja, bagaimana teman-teman bisa mengelola suatu acara, bagaimana teman-teman bisa mengelola suatu manusia, karena kan kami banyak orang. Ya di situ juga teman-teman bakal ditempa banget gitu loh. Apalagi di kami kan teman-teman kebanyakan anak kami juga sangat sibuk. Ada yang di BEM, di Hima, di Rohis. Ya itu skill yang bakal teman-teman dapatkan gitu. Bagaimana sih teman-teman bisa mengelola orang-orang sibuk gitu. Karena kan kalau teman-teman cuma di internal kan ya teman-teman bertemu dengan orang-orang itu aja ya gitu. Kalau di kami teman-teman bakal bertemu dengan banyak orang gitu. Yang kedua, bagaimana ya teman-teman bakal mendapatkan ya terkait skill kepemimpinan gitu. Karena di kami tuh ada banyak instrumen ya ataupun banyak hal pelatihan yang mana memang ketika teman-teman gabung kami ya teman-teman bakal terupgrade gitu. Entah terkait pola pikirnya, entah terkait sikapnya. Karena di kami itu ada namanya DM1, ada DM2, DM3, TFI, DPMK gitu. Jadi dengan instrumen tersebut diharapkan ketika teman-teman ya serius ikut agendanya, ya teman-teman juga bakal tertempa nih terkait bagaimana sih ketika saya menjadi seorang DM3 tuh
apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi bakal memantik teman-teman. Terus jelas ya bahwasanya kalau kita bicara ekstra kampus, kami pun juga sudah banyak sekali ya alumni-alumni yang berkiprah. Sekarang sudah ada dua menteri. Dan dulu pun dua menteri tersebut ya sama ikut DM1, ikut MK, kegiatan di kami gitu ya. Ikut kami, ikut Sosmas, ikut suronya juga. Jadi ya ketika teman-teman bisa mengaplikasikan ataupun bisa memanfaatkan ya dengan serius berbagai instrumen di kami ya teman-teman siapa tahu ke depan bisa menjadi tokoh besar yang ada di Indonesia gitu. Betul. Di samping memang di Semarang juga banyak sekali ya alumni-alumni yang cukup keren secara karir entah politiknya, entah pendidikannya, menjadi seorang kaprodi ataupun menjadi seorang wakil rektor, karena ada juga wakil rektor yang jadi kami gitu. Mantap sekali. Jadi berarti ya. ketika teman-teman serius di kami bakal banyak jejaring yang bakal teman-teman dapatkan gitu. Oke, mantap sekali. Artinya ini benefit yang kemudian bisa didapat itu secara garis besar memang berkorelasi dengan bagaimana kita menjadi sosok pemimpin gitu ya. Dan kemudian berdiaspora lah kemanapun gitu ya. Tadi kalau misalnya dibilang ada yang ke politik, ada yang kemudian ke akademisi dan lain sebagainya gitu. Artinya tidak terbatas kalau kami itu di politik aja gitu. Betul. Oke Mas, selanjutnya kira-kira nih kalau kemudian kita udah kenal, kita udah tahu benefitnya apa aja gitu ya, bakalan dapat apa aja di kami gitu ya. Dan tadi ngelihat kok akhirnya lahir banyak sekali sosok-sosok pemimpin yang hari ini berkiprah sangat bagus di Indonesia gitu ya. Tertarik nih kemudian ada teman-teman dari mahasiswa yang kemudian tertarik mau gabung kami gitu. Mungkin ada yang masih bingung caranya gimana dan sebagainya. Nah mungkin boleh dijelaskan Mas, kira-kira cara bergabung kami itu gimana sih? Untuk teman-teman semuanya ya yang di luar sana yang mungkin tertarik ya ataupun wah kayaknya gabung kami bisa meningkatkan soft skill sekali nih. Jadi mungkin teman-teman bisa jelas yang paling gampang karena sekarang zamannya Instagram bisa langsung kepoin aja. Pertama mungkin bisa kepoin IG kami Semarang, mungkin IG kami pusat juga, ataupun paling gampang teman-teman bisa meng-scroll kami IG Komsat masing-masing di kampusnya. Misal ada namanya kami Sosum UNES, kami Fathahila, kami UIN Wali Songo, kami Rosyik Undip, kami FIB Undip dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin. Dan kemungkinan juga ke depan tuh akan ada DM1 karena DM1 tuh bisa dibilang sebagai gerbang awal teman-teman untuk join kami ataupun ikut agenda kami gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terkait daurah marhalah 1 gitu. Oke, mantap banget. Berarti langsung aja dikepoin untuk Instagramnya kami, baik itu nanti di Komsat masing-masing atau sampai kami Semarang bahkan ke kami pusat gitu ya untuk dapat info-infonya. Dan jangan lupa salah satu gerbang utama untuk kemudian masuk ke kami adalah DM1. Jadi jangan sampai kelewatan informasinya. Gitu. Oke Mas, kayaknya ini udah sampai ke penghujung podcast kita. Siap. Kita tadi udah banyak sekali ngobrol tentang kami ya. Rasanya sudah cukup tahu lah, tinggal bagaimana nanti kita benar-benar melangkahkan kaki untuk bergabung ke kami gitu ya, untuk ikut DM1-nya. Nah, pesan terakhir Mas yang disampaikan Mas Arsyad kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin masih mempertimbangkan diri untuk masuk ke kami atau enggak ya gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan Mas untuk teman-teman mahasiswa. Oke, mungkin pesan ya kepada teman-teman semuanya masih bingung ya untuk ikut agenda apa sih, atau organisasi apa. Jadi ketika teman-teman ya sudah join ke kampus, dirasa kalau cuma kuliah, pulang, main, dirasa membuat teman-teman bosan, bolehlah teman-teman itu menunjukkan dirinya dengan ikut organisasi. Jadi bisa tentukan sebenarnya teman-teman di kampus tuh butuh apa sih gitu. Apakah butuh terkait kepemimpinan, apakah butuh terkait peningkatan soft skill, butuh relasi untuk pekerjaan di masa depan, ataupun butuh yang paling gampang tuh butuh teman curhat yang sefrekuensi dengan teman-teman. Bolehlah join kami gitu, karena di kami teman-teman bakal banyak sekali mendapatkan benefit terkait relasi, soft skill, kepemimpinan ataupun teman curhat. Karena ya di kami yang saya rasakan pun ya enak tuh, anak kami tuh asik-asik orangnya, kocak-kocak juga. Jadi mungkin ya saya sering dengar bahwa anak kami itu kaku, eksklusif. Padahal ya anak kami ya kalau kita dangdutan, kita suka dengan pop ya ngepop. Jadi ya bakal asik lah teman-teman. JJ gitu ya? JJ ada juga yang wibu pun banyak juga anak kami. Jadi jangan teman-teman mungkin jangan takut bahwa di kami bakal saklek, bakal kaku. Enggak, teman-teman, di kami teman-teman tetap bisa mengeksplor dirinya masing-masing, suka apapun boleh, asalkan tetap sholat, karena nggak sholat percuma gitu. Jadi itu teman-teman temukan kami di kampus masing-masing, jangan sampai lupa ya bahwasanya di kami teman-teman bakal banyak sekali lah mendapatkan benefit yang mungkin ke depan bakal teman-teman dibutuhkan gitu.
Oke, nice. Terima kasih sekali Mas Arsyad. Siap, Pesan sama-sama, terakhir Mas yang Eda. sangat memotivasi sih menurutku ya. Dan mungkin sedikit cerita aku juga relate sekali dengan apa yang kita obrolkan barusan. Dan aku juga berkami sejak awal masuk ke UNES gitu. Kebetulan aku juga dari kampus UNES, Mas. Itu dan pesan untuk teman-teman semuanya tadi jangan dilupakan ya bahwa siapa tahu teman-teman nanti butuh tempat untuk berkembang, tempat untuk curhat dan lain sebagainya. Kurasa kami adalah tempat yang cocok untuk teman-teman mendapatkan itu. Mungkin itu Mas untuk siap. obrolan Sama-sama, terakhir kita di episode kali ini. Dan teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Dan sampai berjumpa di podcast episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk stay di YouTube kita terkait dengan podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.